Bambang Susantono sebelumnya pernah curhat gaji telat 11 bulan. Wah, apakah seperti ini? Di sini dari tempo.co ya. Di sini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mundurkan diri. Pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023, Bambang Susantono sempat bercerita bahwa ia dan Doni Rahajo telat dibayar gajinya hampir setahun lamanya. Oh, apakah ini ya? Itu jawabannya. Wah, masa sih gara-gara gaji ya di sini? Nah, di sini memang agak mengejutkan sekali ya. Yaitu apa berita yang terakhir di sini? Yaitu Kepala Badan Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono di sini tiba-tiba mundur. Nah, di sini sangat mengejutkan publik ya, apalagi juga akan beralih yaitu dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan juga banyak ya setidaknya polemik lah, yaitu IKN itu akan diteruskan atau tidak. Dan bahkan pada waktu lalu itu ada yang menyebut yaitu lebih mementingkan anggaran untuk makan siang gratis daripada meneruskan IKN dan lain sebagainya. Setelah ada isu-isu seperti itu, tiba-tiba ada berita seperti ini. Di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali, di mana Kepala Badan Otorita IKN tiba-tiba mundur. Lah terus siapa pengganti dari Bambang Susantono di sini? Bahkan kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya, yaitu DPR saja bahkan ogah yaitu pindah ke IKN. Ya, pada waktu lalu memang ada berita demikian. Di sini kira-kira penyebabnya apa ya? Yaitu penyebab dari Kepala Badan Otorita IKN di sini tiba-tiba mundur. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Miduk 17 Breaking News. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono resmi mengundurkan diri. Bambang sudah menyeratkan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Ada apa ya kira-kira? Kok tiba-tiba mengundurkan diri? Ya, saya juga penasaran sih. Kira-kira ada apa kok tiba-tiba mengundurkan diri di sini? Dari sini ada berita ya, yaitu dari National Sindos News. Apa alasan Bambang Susantono dan Doni Rahajo mundur dari jabatan Otorita IKN? Nah, dari sini yaitu Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni. Bahkan di sini yaitu Kepala Badan Otorita dan bahkan juga wakilnya yaitu kompak mengundurkan diri. Memang di sini ya pasti netizen-netizen atau masyarakat pasti akan bertanya-tanya kenapa mundurkan diri ya? Apakah ada tekanan yaitu Agustus harus jadi dan lain sebagainya? Karena kalau dari berita atau dari pemberitaan Presiden Joko Widodo itu akan melakukan upacara kenegaraan 17 Agustus, upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Apalagi juga Juni, Juli, Agustus, ya kurang 3 bulan lagi lah intinya Presiden Joko Widodo akan melakukan upacara di situ. Apakah terkait hal tersebut ya? Di sini apa alasan Bambang Susantono dan Doni Rahajo mundur dari jabatan Otorita IKN? Pratikno menjelaskan, Bambang dan Doni tidak menyebutkan alasannya mengundurkan diri dalam surat pengunduran yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan. Tentu saja kami enggak tahu, kata Pratikno di kantor Presiden pada 3 Juni. Di sini namun Pratikno menegaskan bahwa pengunduran diri Bambang dan Doni bukan terkait persiapan upacara 17 Agustus di IKN Nusantara. Oh enggak, 17-an. Udah kita rancang, jadi kira-kira nanti karena kita nanti kan sebelumnya pindah ada 17-an, acara dimulai sana. Ada juga upacara di sini juga, kata Pratikno. Pratikno menjelaskan bahwa hari ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden Kepres tentang pemberhentian Bambang dan Doni secara terhormat. Presiden Joko Widodo pun menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Nah, jadi di sini tidak disebutkan ya alasannya apa ya. Dari sini juga bahkan Pak Basuki juga menepis ya, yaitu Kepala Otorita IKN mundur terkait perayaan upacara 17 Agustus. Maksudnya apa ya di sini ya? Terkait perayaan upacara 17 Agustus. Di sini PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono menepis mundurnya Bambang Susantono terkait acara perayaan upacara 17 Agustus
Agustus yang akan digelar di IKN. Basuki mengatakan 17 Agustus tetap akan dilaksanakan di IKN. Oh enggak, itu lain lagi, kata Basuki saat konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan pada 3 Juni. Basuki menegaskan upacara 17 Agustus tetap akan dilaksanakan di IKN besok. Sejumlah menteri akan melakukan simulasi. Kalau untuk 17 Agustus, saya kira Pak Mensesnek sudah punya skenario simulasi besok akan kita lakukan, ujar Basuki. Besok siang kita akan berada di IKN Timpal Pratikno. Jadi permasalahannya apa ya? Permasalahannya kira-kira ya. Di sini tiba-tiba kepala otoritas IKN mundur di tengah ya isu seperti itulah. Anda tahu sendiri lah. Di sini Presiden Joko Widodo juga akan mengunjungi IKN. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Jokowi akan menginap di rumah jabatan menteri. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya? Apakah kaget? Apakah tidak terkaget? Apakah juga sudah menduga-duga akan terjadinya hal seperti ini? Di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali, apalagi juga sudah mau 17 Agustus ya, tiba-tiba ada berita seperti ini, ada pengunduran diri. Di sini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Dari sini bahkan dari John Sitorus. Sementara itu Jokowi resmi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai kepala PLT Badan Otorita ya, seperti itu, dan wakilnya yaitu Raja Juli Antoni. Di sini dikomentari oleh Muhaya, itu kan posisi basah, kenapa Pak Bambang Susanto resen ya? Ada yang nggak seiramakah? Terlalu basah bisa bikin tenggelam loh, hehehe. Di sini dari Bul Merah, coba tanya Jokowi apa jawabannya? Jawabannya pasti seperti ini. Jokowi yo nggak tahu, coba tanya Presiden lah. Di sini dari Anak Abah, mungkinkah yang bersangkutan takut proyek IKN Gatot atau ada hal yang plot twist lainnya? Gua malah curiga ini IKN berubah jadi komoditas politik. Pembangunan selalu berkaitan dengan uang. Wah, nah lo ada something wrong kah? Bambang Susantono sebelumnya pernah curhat gaji telat 11 bulan. Wah, apakah seperti ini? Di sini dari Tempo.co ya. Di sini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mundurkan diri pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023. Bambang Susantono sempat bercerita bahwa ia dan Doni Rahajo telat dibayar gajinya hampir setahun lamanya. Oh, apakah ini ya? Itu jawabannya. Wah, masa sih gara-gara gaji ya di sini. Nah, di sini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri, sebelumnya pernah curhat gaji telat 11 bulan. Wow, masa seperti ini? Berarti kalau gaji kepala otorita saja terlambat, wah, berarti fix lah menurut saya. Di sini memang pembangunan IKN terkesan dipaksakan ya. Kalau kepala badan otorita IKN saja gajinya terlambat, apakah yaitu mundur gara-gara gajinya telat? Ya, memang kita perlu ya konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Ya, kemungkinan kalau Presiden Joko Widodo ditanya, yo kok tanya saya? Tanya yang bersangkutan, kemungkinan seperti itu ya. Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali berita ini, yaitu ya ketika kepala badan otorita IKN tiba-tiba mengundurkan diri, dan tidak hanya kepala badan otorita saja yang mengundurkan diri, melainkan juga wakilnya. Dan kalau kita lihat dari sini misalnya pernah curhat gaji telat 11 bulan, di situ juga bersama wakilnya sama-sama terlambat gajinya tidak dibayar selama 11 bulan. Nah, di sini dari Tempo yaitu Bambang dan Doni sempat curhat masalah gaji. Pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023, Bambang Susantono sempat bercerita bahwa ia dan Doni Rahajo telat dibayar gajinya bahkan hampir setahun lamanya. Kami harus jujur bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat itu. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, kata Bambang dalam rapat dengar pendapat di DPR Senayan pada 3 April 2023 seperti dikutip dari Antara. Oleh sebab itu, kata Bambang, permasalahan hak keuangan pejabat eselon 1 ke bawah itu akan segera dibahas. Ini meluncur ke Presiden sekarang, tuturnya. Wah, apakah terkait hal ini juga? Yaitu gara-gara gaji di sini ya. Kemungkinan sih ya kita tidak tahu lah. Yang jelas ada berita seperti ini. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama apa? Ya, terutama program berkelanjutan di sini. Karena 58% masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo dan Gibran pasti juga akan berharap yaitu program-program Presiden Joko Widodo dilanjutkan.